Salam jumpa sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di sore hari ini dalam program Talk Show bersama dengan Rumah Sakit Woodward Palu. Dan sore hari ini sahabat Cakrawala kita berjumpa, dan tentunya sahabat Cakrawala di rumah pasti menantikan program ini, di mana setiap hari Kamis sahabat Cakrawala kami mempunyai program bersama dengan Rumah Sakit Woodward Palu, dan tentunya di sini kita akan memperbincangkan bagaimana seperti apa mengenai kesehatan dan apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita. Dan untuk saat ini sahabat Cakrawala, kita nantinya saat lagi akan berbicara mengenai program PPI yang ada di Rumah Sakit Woodward Palu, dan bersama dengan dua narasumber saya yang sudah siap menemani semua sahabat Cakrawala. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap 89,2 FM bersama dengan Lisa dalam Talk Show bersama dengan Rumah Sakit Woodward Palu. Rumah Sakit Woodward yang terletak di Jalan Woodward nomor 1 Palu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Anda dan keluarga dengan fasilitas pelayanan 24 jam setiap hari, dan saat ini telah melayani BPJS per 1 Maret 2016, perusahaan, asuransi, pribadi, dan lain-lain. Rumah Sakit Woodward menyediakan layanan kesehatan seperti pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan unit gawat darurat, pelayanan penunjang seperti instalasi bedah, laboratorium, radiologi, USG 2 dimensi dan 4 dimensi, CT scan, EKG, treadmill test, fisioterapi, konsultasi gizi, dan ambulans 24 jam, serta pelayanan informasi dan penanggulangan HIV/AIDS. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di nomor telepon 0451 421 769, 426 361, 456 099, atau fax di 08451 423 744. Rumah Sakit Woodward Palu melayani dengan hati nurani tanpa diskriminasi. Oke, baik sahabat Cakrawala, kembali lagi bersama dengan Lisa dalam program Talk Show bersama dengan Rumah Sakit Woodward Palu. Dan langsung saja kita berkenalan pada sore hari ini dengan dua narasumber saya yang tentunya sudah siap menemani sahabat Cakrawala. Silakan. Halo Sobat Cakrawala semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Meli. Saya selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis di Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu. Oke, terima kasih Dr. Meli ya, dokter. Baik, dan di sebelah kiri saya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Vindi. Saya APCN di Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu. Oke, baik. Jadi sahabat Cakrawala, ada Dr. Meli dan juga ada Mbak Vindi. Saya panggil saja Mbak Vindi ya. Saya sebut saja Mawar, bukan ya? Oke, berbicara mengenai PPI begitu ya, pencegahan pengendalian infeksi, benar ya Mbak Vindi? Karena Mbak Vindi kayaknya bertanggung jawab di Rumah Sakit Bala Keselamatan sebagai tim dari salah satu tim dari PPI ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai PPI, saya mau sedikit Mbak Vindi menjelaskan sekarang ini kan rantai penularan infeksi ini sungguh luar biasa sekali. Nah, itu bisa nggak dijelaskan kepada sahabat Cakrawala seperti apa sih sebenarnya rantai penularan infeksi ini? Di sini saya mau menjelaskan rantai infeksi yang terjadi di bahkan bukan cuma di Kota Palu ya, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, mengapa PPI itu harus ada di rumah sakit? Karena tingkat infeksi yang terjadi di seluruh dunia itu sangat meningkat. Jadi dengan adanya PPI di rumah sakit, kita berusaha untuk mengurangi angka infeksi tersebut dengan beberapa program yang ada kepada kami, dan itu akan kami jalankan di rumah sakit. Ya, yang pertama itu penggunaan masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Oke, berbicara di rumah sakit, tentu infeksi ini pasti penyebarannya juga sangat cepat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita di luar dari rumah sakit di kehidupan sehari-hari, nah itu penyebaran penularan infeksi ini bagaimana menurut Mbak Vindi? Apakah sama dengan di rumah sakit?
Terus pencegahannya juga kita melakukan sama seperti di rumah sakit atau bagaimana? Selama pandemik ini untuk secara luas di lingkungan masyarakat kita harus menggunakan masker. Kita harus namanya social distancing, jaga jarak kurang lebih 1 meter. Kemudian itu mencuci tangan dengan benar. Kalau untuk di seluruh masyarakat. Tetapi kalau untuk di rumah sakit itu ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh semua tenaga yang ada di rumah sakit untuk mencegah penularan infeksi tersebut. Nah, tahap-tahapnya itu seperti apa? Mungkin saya ke dokter. Kalau dokter di rumah sakit, karyawan dan pengunjung, apakah berbeda tahap-tahapnya, Dok? Gitu. Ketika kita akan datang ke rumah sakit. Ya, jadi secara umum untuk pencegahan itu sendiri dia tidak terbatas apakah itu karyawan, apakah itu pengunjung atau bukan. Jadi sedikit saya menyinggung tentang apa sih itu pengendalian infeksi. Iya, boleh. Jadi kita ini kan manusia ya, hidup setiap harinya pasti di lingkungan sekitar kita itu penuh dengan bakteri, kuman, virus dan lain-lain. Nah, oleh karena itu di rumah sakit itu mengadakan suatu program yang namanya pengendalian infeksi karena kita tahu bahwa semua orang sakit itu akan pergi ke rumah sakit. Betul. Nah, di era pandemik saat ini yang COVID-19 ya, beberapa cara sudah diterapkan oleh pihak rumah sakit terkait dengan pengendalian infeksi tadi. Contohnya, pada saat datang itu setiap karyawan, pengunjung harus dilakukan pengecekan suhu terlebih dahulu melewati sistem screening. Itu satu pintu ya, Dok? Iya, satu pintu. Kemudian setelah itu harus menggunakan cuci tangan, hand sanitizer ataupun mencuci tangan secara langsung di air yang mengalir menggunakan sabun ya. Kemudian wajib menggunakan masker. Itu merupakan salah satu program pengendalian infeksi yang ada di rumah sakit. Begitu. Kalau misalnya tuh, Dok, ada pasien atau ada karyawan yang tidak menggunakan masker, nah itu langsung kena teguran atau bagaimana? Pasti akan ditegur. Tapi sejauh ini mungkin kita sudah mulai sadar ya untuk pemakaian masker, begitu, kebersihan tangan. Benar gitu. sekali. Karena di era new normal sekarang mengharuskan kita untuk harus selalu peka dengan menggunakan masker dan cuci tangan. Begitu ya? Iya. Oke. Nah terus kalau misalnya di program dari PPI sendiri yang ada di rumah sakit, dokter, itu kan untuk karyawan itu memakai APD gitu ya. Itu kalau memakai APD itu apakah dimulai dari depan atau hanya ada di ruang-ruang khusus seperti ruang operasi atau bagaimana? Iya, jadi penggunaan APD itu kita menggunakan level ya. Jadi sesuai dengan area kerja kita. Kalau misalnya kita bekerja di area bagian depan IGD, kita harus menggunakan APD minimal level 2. Level 2 itu seperti apa, Dok? Level 2 itu dia menggunakan sampai menggunakan jubah. Oh gitu. Jubah khusus. Itu IGD. Ya, di IGD. Jadi itu bukan hanya ditemukan di kamar operasi saja, tetapi sudah digunakan juga di era pandemik ini di bagian depan IGD. Kemudian di area pelayanan yang akan berkontak langsung dengan pasien, kita sudah menggunakan minimal APD level 2. APD level 2 itu mulai dari topi, kemudian face shield atau masker, jubah dan sepatu tertutup. Oke gitu. Kalau bagaimana dengan petugas kebersihan gitu, terus bagian gizi, mereka juga memakai APD? Iya, menggunakan APD. Tetapi APD itu sesuai dengan standar WHO ya, digunakan apabila ada pasien yang khusus akan dilayani, pasien itu sudah terkonfirmasi positif dengan COVID, maka pasti akan digunakan APD yang sesuai standar, yaitu APD level 3 atau hazmat ya. Biasa kita lihat yang di kayak TV, astronot itu, yang Dok, kayak ya? astronot, iya betul sekali. Itu pasti panas ya? Iya, pasti panas. Dokter, terus misalnya nih ada pasien gitu ya berkunjung untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit Wutuar, dan ternyata pasien itu sepertinya ciri-cirinya ada terindikasi COVID. Nah, itu langkah-langkah apa yang rumah sakit lakukan dengan pasien yang menghadapi pasien yang seperti itu? Langkah pertama yang kita lakukan adalah memisahkan pasien tersebut dari pasien-pasien yang lain. Jadi kita sudah menyediakan area khusus untuk menempatkan pasien-pasien yang berisiko tertular seperti itu. Jadi karena COVID-19 ini dia merupakan penularan yang droplet, melalui droplet. Jadi pada saat orang berbicara pun dia sudah berpotensi untuk menularkan virus tadi. Jadi kita harus memisahkan jarak
antara pasien yang satu dengan pasien yang lain itu harus dijaga. Aturan dari WHO itu adalah 1 sampai minimal 1 meter ya. Kalau di rumah sakit sih PPI bisa sampai 2 meter. Gitu. Iya. Jadi itu merupakan protap-protap yang kita lalui apabila pasien datang dengan indikasi terindikasi COVID-19, maka kita akan pisahkan terlebih dahulu. Kemudian yang pertama adalah akan dilakukan screening dulu oleh petugas kesehatan di bagian depan, lalu diperiksa oleh dokter umum di bagian depan IGD. Nanti setelah itu baru dilakukan pengecekan lebih lanjut melalui pemeriksaan laboratorium ya. Ya, setelah nanti terkonfirmasi dengan hasil pemeriksaan tadi digabungkan antara pemeriksaan dokter dan hasil pemeriksaan penunjang sudah mengarah ke infeksi COVID tadi, maka akan dilakukan konsultasi dengan dokter-dokter di rumah sakit rujukan yang difasilitasi oleh pemerintah untuk menangani COVID-19. Baru nanti akan kita arahkan untuk merujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan. Rumah sakit yang sudah ditentukan. Oke, hal yang simpel dokter dalam penggunaan masker nih ya. Saya lihat dokter maskernya dipakaikan tisu. Nah, hal simpel seperti itu, apakah yang paling baik memakai masker itu apakah harus ditaruh tisu di dalamnya dokter atau bagaimana? Jadi sedikit saya tambahkan ya, informasi terbaru yang sudah mungkin kita sering dengar dan beberapa kali juga sudah disampaikan bahwa memang anjuran pemerintah itu adalah di luar kita tenaga medis pada saat bertugas kita seharusnya menggunakan masker kain. Masker kain. Kayak kita ini berarti ya, masker kain ya. Masker kain. Tetapi masker kain itu harus mempunyai lapisan 3 lapis minimal. Oh gitu. Iya. Masker yang saat ini beredar, kita tidak tahu apakah sudah memiliki masker yang terstandar atau bukan. Sehingga masker kalau berlapis ini, itu seperti bagaimana ya dok? Maksudnya berlapis itu adalah 3 lapis. Di dalamnya di bagian dalam, tengah dan bagian luar. Begitu. Nah, itu standar jangan sampai mengurangi fungsi dari masker itu sendiri, karena kan kita menggunakan masker ada tujuan ya. Betul. Tujuan kita adalah menggunakan masker ini supaya kita jangan menularkan ke orang lain dan jangan juga orang lain menularkan ke kita. Betul. Gitu. Kalau kita menggunakan masker yang tidak terstandar, karena sekarang penggunaan masker ini kan kalau kita mau suka-suka kita ambil masker bedah itu kan nanti tidak akan tercukupi. Betul. Sehingga disiasatilah penggunaan masker itu boleh menggunakan masker kain, tetapi harus terstandar. Terstandar gitu ya. Iya. Kalau misalnya tidak berlapis mungkin pakai tisu itu kayak dokter ini bisa jadi, ya. Jadi saya biasanya menggunakan masker karena saya kurang percaya ya dengan masker yang kita beli karena kita kan bukan penjahit ya. Kita tidak mengerti juga jahitan-jahitan dari yang dijual. Sehingga saya merasa saya tetap harus menggunakan tisu bagian dalamnya supaya apabila saya berbicara, saya batuk, saya bersin tidak langsung menular gitu. Betul sekali. Wah, menarik ya Sobat Cakrawala. Hal yang kecil sebenarnya seperti pemakaian masker ini tentunya sudah dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan kita tentunya. Nah, saya ke Mbak Vindi. Mbak Vindi, sama halnya dengan seperti mencuci tangan ya, itu kayaknya simpel sekali ya. Mbak Vindi boleh dong praktekkan sedikit saja bagaimana sih caranya mencuci tangan yang benar gitu ya. Karena kadang-kadang kita suka salah gitu ya, atau kecepatan gitu ya. Nah, Mbak Vindi bisa nggak praktekkan untuk semua Sahabat Cakrawala yang ada di rumah? Oke, makasih. Saya akan praktek cara mencuci tangan menggunakan nanti dokter yang pandu ya, Mbak Vindinya yang gerakannya. Oke. Oke, terima kasih. Ayo dok, gimana dok? Pertama, ya. 6 langkah mencuci tangan sesuai standar WHO. Iya, 6 langkah cuci tangan Sahabat Cakrawala. Silakan dok. Pertama, ya, telapak tangan diputar-putar begitu ya? Oke. Iya, terus punggung tangan. Oke, harus kena semua. Oke. Itu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Sela-sela jari. Oke. 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya. 2, 3, 4. Oke. 2, 3, 4. Ujung jari. Oke. 3, 4. Oke. Oke, bersih. Jadi itu
yang harus terus kita lakukan, begitu ya, Mbak Vindi ya. Dan kalau pakai hand sanitizer juga sama begitu, prosesnya sama. Juga seperti itu. Berarti kita harus hitung ya, jangan kecepatan ya, jangan terlalu cepat ya. Sebab biasanya tuh karena cepat sek gitu. Tapi harus ada hitungannya gitu harus ya. Ada hitungannya. Kalau Mbak Vindi sendiri cuci tangan dilakukan nggak di rumah sakit dan di rumah? Dilakukan. Terus dihitung juga? Dihitung juga. Karena sering dalam hati saja. Oh gitu. Kita hitung, dalam hati saja gitu. Nah kalau menghadapi situasi seperti ini, Mbak Vindi kan selain PPI juga bekerja di rumah sakit Wutwar gitu ya. Apa sih ketakutan-ketakutan yang dihadapi di rumah sakit? Yang itu tadi, kalau seandainya kan kita tidak tahu semua pasien yang datang di rumah sakit itu penyakitnya apa. Apalagi dengan pandemi COVID-19 ini, semua saya yakin ada ketakutan untuk tenaga medis. Karena ini penyakit baru buat kami. Jadi kami itu sangat was-was dengan penyakit ini, makanya itu kami lebih memfokuskan diri untuk penggunaan APD yang lebih lengkap. Karena kebanyakan sekarang penggunaan APD ini bermacam-macam persepsi. Ya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai tenaga medis lebih memperhatikan atau mengetahui kita menggunakan APD itu yang benar, yang bagus, yang baik itu di mana. Kalau seandainya kita perawat yang tidak kontak langsung dengan pasien, cukup kita menggunakan masker. Tetapi kalau untuk tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien, yang seperti Dr. Meli bilang, kita harus menggunakan APD lengkap. Karena biar bagaimanapun pasien itu berisiko bagi kita tenaga medis pun juga akan berisiko kepada pasien. Betul. Jadi ada saling keterkaitan dan juga tentunya saling menjaga. Oke, baik sahabat Cakrawala, jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM masih bersama Lisa dan juga bersama dengan Dr. Meli dan juga Mbak Vindi di talk show bersama dengan Rumah Sakit Wutwar Balang Keselamatan Palu. Jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM. Informasi dan edukasi mengenai COVID-19 dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Wutwar Palu. Mohon perhatian. Berikut akan kami sampaikan informasi dan edukasi mengenai COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 adalah penyakit virus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global yang melanda lebih dari 200 negara di dunia. Gejala penyakit COVID-19 secara umum dapat berupa demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sesak napas, dan nyeri tenggorokan. Bahkan dalam perkembangannya, ditemukan juga orang yang tidak memperlihatkan gejala atau disebut orang tanpa gejala atau OTG. Walaupun tanpa gejala, OTG sudah dapat menularkan virus kepada orang lain. Cara penularan COVID-19 adalah 1. Melalui droplet atau cairan ludah dan lendir dari orang yang telah terinfeksi COVID-19, baik yang menunjukkan gejala maupun yang tidak menunjukkan gejala. Menular pada saat bersin, batuk, tertawa, dan berbicara keras. 2. Melalui kontak atau transmisi dari tangan ke tangan atau dari benda ke benda, lalu dari tangan masuk ke mata, hidung, atau mulut. Sejak tanggal 28 April tahun 2020, lewat informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, telah ditetapkan sebagai daerah zona merah atau telah terjadi transmisi lokal penyebaran virus. Ini artinya, virus corona yang awalnya hanya ada di negara atau di kota tertentu di luar Kota Palu, sudah masuk ke Kota Palu dan menular ke sesama penduduk di Kota Palu. Untuk itu perlu dilakukan usaha lebih keras lagi dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dengan beberapa cara, yaitu 1. Tetap tinggal di rumah, tidak keluar rumah kecuali sangat perlu
untuk membeli kebutuhan pokok atau berobat ke fasilitas kesehatan. Saat di luar rumah, harus menghindari keramaian atau kumpulan orang banyak. Wajib menerapkan physical distancing atau menjaga jarak 1-2 meter dari orang lain. 2. Semua orang wajib menggunakan masker. Masker medis dan masker N95 untuk petugas kesehatan dan atau orang sakit, sedangkan masker kain untuk orang sehat atau masyarakat umum. 3. Sering mencuci tangan menggunakan sabun di air bersih yang mengalir selama 40-60 detik setiap kali selesai memegang benda-benda sebelum makan atau sebelum menyentuh bagian wajah. 4. Lakukan etika batuk atau etika bersin dengan benar sekalipun Anda berada di dalam rumah, yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, membuang tisu di tempat sampah, lalu segera melakukan cuci tangan, atau menutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan atas bagian dalam atau lipatan siku bagian dalam. 5. Tetap menjaga kesehatan tubuh dengan cara makan makanan bergizi seimbang, minum air putih minimal 2 liter sehari, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan hindari stres dengan cara tetap berpikir positif, tetap bergembira, dan tetap bersemangat. 6. Bila merasa memiliki gejala atau pernah kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 atau terduga COVID-19, harap segera menghubungi call center COVID-19 Kota Palu di 0811 404 119. 7. Marilah kita terus berdoa untuk para pasien yang telah terkontaminasi COVID-19 ataupun untuk pasien dalam pengawasan, kiranya diberikan kesembuhan dan pemulihan. Untuk para pemimpin, para tenaga kesehatan, dan kita semua sebagai masyarakat di Kota Palu tercinta. Selanjutnya, kami sampaikan protokol keluar rumah. 1. Pakai jaket atau baju lengan panjang, topi dan kacamata. 2. Tidak menggunakan aksesoris seperti kalung, anting, cincin, gelang, atau jam tangan. 3. Gunakan masker saat terakhir sebelum keluar rumah. 4. Usahakan tidak menggunakan transportasi umum. 5. Gunakan tisu di jari saat akan menyentuh benda apapun. 6. Lakukan etika batuk dan etika bersin yang benar. 7. Usahakan menggunakan transaksi non-tunai atau menggunakan kantong plastik untuk menyimpan uang kembalian. 8. Lakukan cuci tangan dengan sabun dan air bila tersedia atau dengan hand sanitizer setiap kali menyentuh benda atau permukaan benda apapun. 9. Jangan menyentuh daerah wajah sampai tangan dipastikan benar-benar bersih. Dan 10. Jaga jarak dengan orang lain sejauh 1-2 meter. Selanjutnya, protokol masuk rumah. 1. Saat sampai di rumah, jangan menyentuh benda apapun. 2. Buka sepatu dan letakkan di luar rumah. 3. Letakkan tas, dompet, dan kunci di dalam kotak di dekat pintu masuk rumah. 4. Buka pakaian, topi, dan masker kain yang telah digunakan dan segera masukkan ke dalam keranjang cucian. 5. Segera mandi dan keramas, atau bila tidak bisa segera mandi, pastikan semua area kulit yang terbuka dicuci dengan sabun dan air. 6. Bersihkan kacamata atau handphone dengan cairan desinfektan atau alkohol. 7. Segera cuci masker kain yang telah digunakan, dijemur di bawah sinar matahari, lalu disetrika sebelum digunakan kembali. Dan 8. Bersihkan permukaan benda yang dibawa dari luar dengan cairan desinfektan sampai bersih. Bila Anda membawa sayur atau buah, segera dicuci di air mengalir sampai bersih. Terima kasih Anda telah mendengarkan informasi dan edukasi dari Rumah Sakit Woodward Palu. Kiranya Tuhan selalu menolong dan melindungi kita semua. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut,
silakan menghubungi kami di 0821 8979 9500 setiap hari pada pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Ayo, waspada dan lawan COVID-19. Rumah Sakit Woodward Palu melayani dengan hati nurani tanpa diskriminasi. Baik sahabat Cakrawala, kembali lagi bersama dengan Lisa dan juga Dr. Melly dan juga Mbak Vindi, masih di talk show bersama dengan Rumah Sakit Woodward Bala Keselamatan Palu. Oke, saya ke Dr. Melly. Dok, tadi kan kita sudah berbicara mengenai penggunaan masker, terus sudah Mbak Vindi tadi sudah memperagakan bagaimana cara mencuci tangan. Nah, ini kita ke etika batuk nih dokter ya. Ternyata tuh saya baca tuh dokter ya, ternyata rantai penularan infeksi COVID-19 itu kalau kita tidak memakai masker atau droplet itu ternyata kalau kita berbicara itu ada 1000 kuman dok ya. Iya, benar. Saya jadi takut. Terus batuk ternyata ada 3.500 kuman sekali batuk. Iya. Terus bersin sekali bersin ada 4.500 kuman. Wah, ternyata benar-benar sahabat Cakrawala kayaknya jangan lupa maskermu. Jangan lupa dengan ini bisa dibilang APD toh, Dok? Ini APD juga ya? Iya, termasuk. Ini termasuk APD ya, masker ini. Pelindung diri. Pelindung diri, betul. Jangan lupa pakai pelindung diri. Bayangkan nih sahabat Cakrawala, rantai penularan infeksi COVID-19 kalau kita tidak pakai masker, tidak pakai droplet, ternyata berbicara begini ada 1000 kuman. Lalu batuk 3.500 kuman, bersin 4.500 kuman. Bayangkan kalau ini diuangkan. Luar biasa. Nah dokter, bagaimana nih dok cara batuk, cara bersin yang benar? Bisa disampaikan kepada sahabat Cakrawala yang lagi nonton dan juga yang lagi dengar. Iya. Jadi etika batuk sama bersin itu sudah harus dibudayakan ya di era sekarang ini. Betul. Karena kalau kita tidak terapkan seperti itu, menggunakan masker pun saja sebenarnya kurang cukup. Kurang cukup, iya. Kurang cukup. Karena kalau kita tidak terapkan seperti etika batuk, maka kita akan masih ada miss di situ. Karena kemungkinan untuk menyebar masih dapat terjadi ya. Jadi kalau untuk etika batuk sendiri, mungkin kita sudah sering baca atau kita sudah sering lihat ada pamflet atau leaflet atau apapun yang disebarkan oleh dinas maupun di rumah sakit ya terkait dengan cara batuk, yaitu dengan cara menutup hidung dan mulut dengan menggunakan kedua tangan. Jadi seperti ini. Ya, begini. Pakai tisu. Walaupun sudah pakai masker tetap ditutup tisu. Tidak. Kalau misalnya kita mau batuk atau bersin, supaya tidak mengotori masker kita, berarti kita harus lepas dulu maskernya. Lepas masker lalu ambil tisu. Saya pinjam dong tisunya supaya saya ikut. Jadi maskernya dilepas, gini dok. Lepas dulu maskernya. Ya, maskernya dilepas. Nah, maskernya dilepas ya sahabat Cakrawala. Terus kita batuk atau bersin. Begini. Ya, langsung menutupi mulut dan hidung. Oke. Jadi jangan ada celah ya. Jangan ada celah. Jadi sampai begini, langsung tutup. Oke. Atau batuk di situ. Setelah itu kita langsung lepaskan tisu tadi. Langsung pakai kembali masker. Pakai kembali maskernya. Ya, nah, terus dibuang. Tisunya di tempat sampah. Di tempat sampah. Jangan dibuang di sembarang tempat. Oh gitu. Buang tempat sampah lalu kita cuci tangan. Atau kalau ada hand sanitizer pakai hand sanitizer. Jadi tisunya juga nggak boleh sembarang ditaruh ya. Jangan sembarang dibuang. Betul sekali. Terus kalau berarti kemudian itu yang pertama ya. Yang pertama. Kalau yang kedua kita tidak punya tisu, tidak punya apa, kita cara batuk atau bersin kita adalah dengan menggunakan siku. Siku. Gini ya. Oke, di atas lengan. Oke. Bagian dalam lengan. Iya. Batuk atau bersin begini. Oh gitu. Gitu ya. Jangan sembarang Oh gitu ya. Kalau langsung terbuka itu sedikit berbahaya ya dokter ya. Bukan cuma berbahaya lagi, dan itu memang kayaknya harus kita jaga di era new normal seperti ini. Kalau dulu tuh ya, kalau kita bersin God bless you gitu, bless you gitu. Oh itu bersin. Sekarang orang bersin hati-hati kok. Virusnya itu banyak. Iya. Yang ditularkan. Jadi etika batuk itu seperti itu ya dok ya. Iya, betul sekali. Oke. Baiklah. Nah terus saya ke Mbak Vindi.
tadi Mbak Vindi sempat singgung mengenai APD. Nah, terus kalau misalnya APD yang di rumah sakit itu Mbak Vindi bagaimana apakah ada cara-cara tersendiri dalam menggunakan APD? Selama menggunakan APD, iya. Jadi di sini kalau seandainya bagi tenaga medis melakukan suatu pekerjaan dan menggunakan APD, itu tidak dianjurkan untuk memegang atau menyentuh yang sesuatu atau barang benda di sekitar mereka, karena itu sangat berisiko. Jadi selama menggunakan APD itu tidak boleh menyentuh mata, muka, kemudian tidak boleh menyentuh status pasien. Berarti itu mungkin yang tidak boleh menyentuh mata, status pasien itu yang di ruangan khusus ya? Iya, di ruangan khusus. Semua ruang perawatan. Oh, semua ruang perawatan. Maksudnya kalau misalnya dia pakai droplet gitu nggak boleh kucek-kucek mata. Kalau pakai masker begini nggak boleh juga? Iya. Kucek-kucek mata. Oke. Intinya bila semua sudah selesai melakukan tindakan kepada pasien, terlebihnya kita harus mencuci tangan, melepas APD, kemudian kita melakukan pekerjaan yang lain. Oke. Terus ini juga saya baca nih kalau pakai masker yang tidak boleh menggunakan masker tuh mengalungkan masker di leher. Iya. Itu nggak boleh. Tidak boleh menggalungkan masker di leher. Jadi harus dilepas. Jadi kalau misalnya sudah selesai pelayanan semua semua APD-nya kita lepaskan. Tidak boleh taruh di kantong, tidak boleh digantungkan di leher atau di sebelah telinga. Oh gitu ya. Jadi semuanya harus kita buang. Iya. Oke. Nah, Mbak Vindi kalau misalnya nih ya di rumah gitu ya, anak-anak di rumah, anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak kecil yang lagi di rumah, yang lagi nonton, mungkin lagi dengar, ada juga mungkin orang tua yang lagi nonton dan juga lagi dengar. Kalau misalnya untuk anak-anak sendiri yang di rumah, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk memberitahu kepada anak-anak mengenai pengendalian infeksi ini? Kan anak-anak tuh ya sembarang gitu ya. Sekarang kan ini ya Dok ya, anak-anak tuh kayaknya kayak anak saya tuh Dok main layang-layang, saya agak takut tuh sama teman-teman gitu. Nah kadang-kadang mereka kan nggak mau pakai masker gitu ya. Nah kalau Mbak Vindi gimana? Nanti saya juga ke dokter tuh, bagaimana tuh caranya tuh? Kalau di rumah anak saya sering sudah ajarkan untuk penggunaan masker, dan pola pikirnya kalau tentang corona, COVID ini, karena di YouTube itu kan ada model corona. Jadi katanya dibilang mama ini corona. Jadi saya bilang itu makanya harus pakai masker kalau mau keluar rumah. Jadi dia sudah takut duluan. Apalagi kalau ada oma atau kakaknya yang lagi bersin, pasti dia bilang ih corona. Oh gitu, corona katanya. Padahal sebenarnya tidak ya. Jadi dia bilang mama harus pakai masker. Kalau untuk anak saya pribadi dia sudah mengerti dan memahami. Tapi kalau untuk orang tua lain, bagi anak-anak mereka, alangkah baiknya kita menjelaskan agar mereka itu juga mengerti dan memahami apa gunanya menggunakan masker. Kalau dokter sendiri gimana Dok? Kalau melihat hal seperti ini? Kalau saya melihat dari segi ini ya, anak-anak ya, memang masih agak susah kita mau menerapkan mereka itu disiplin menggunakan alat pelindung diri, minimal masker. Saya potong sedikit Dok. Kalau menurut dokter kita di Kota Palu sendiri ini apakah sudah sebagian masyarakat Kota Palu apakah sudah menjalankan nih Dok, kalau menurut dokter sendiri dengan memakai masker, APD? Ini kan juga APD yang untuk kita sendiri ya, masker ini. Menurut dokter apakah masyarakat Kota Palu sendiri sudah patuh dengan peraturan ini? Sepertinya belum ya. Belum semua ya. Karena himbauan itu untuk menjaga jarak, physical distancing, menghindari keramaian tetap saja masih. Kalau saya lihat, mungkin ya saya sering lihat realitanya di lapangan, kemudian saya bandingkan dengan pada saat saya menonton televisi ya di berita. Kok kenapa di era situasi pandemi ini begitu dianjurkan oleh pemerintah untuk physical distancing, diam diri di rumah, tetapi begitu dilonggarkan itu lebih banyak justru aktivitas di luar rumah. Saya juga sampai sekarang masih heran, sampai di jalanan itu macet, kemudian di toko-toko swalayan itu pada macet semua. Makanya saya rasanya gimana ya, kayaknya kita kurang kesadaran begitu. Nanti kita akan lihat perbedaannya antara Indonesia dengan negara lain yang sudah mengalami. Walaupun kita sudah dalam kategori
pandemik ya, Iya. di era situasi, tetapi kita masih kurang kesadaran dari masyarakat. Akan ada waktunya kita ini baru yang gelombang pertama, kita baru mau mengalami gelombang pertama. Di negara lain mungkin sudah siap-siap untuk mengalami gelombang kedua ya, second wave. Iya. Jadi sudah ada namanya infeksi, kita yang terinfeksi mungkin saja kita bisa sembuh, tetapi kita bisa kambuh lagi begitu. Oh gitu ya. Jadi belum tentu kita sembuh total. Oh gitu. Kita akan bisa Kambuh lagi. terinfeksi kembali atau reinfeksi ulang, sehingga nanti apabila itu terakumulasi dalam satu negara, penduduk-penduduknya sudah terinfeksi yang kedua kali, semakin banyak maka berarti. itu akan lebih memuncak. Lebih memuncak Gitu. lagi ya. Jadi ini sangat ditakuti oleh seluruh tenaga medis saat ini. Makanya beberapa berita mengkontroversikan tentang tenaga medis versus masyarakat ya. Jadi di tenaga medis itu memang kita sudah ada penelitian dan kita patokannya dari situ ya. Kita melihat perkembangan di negara yang sudah terinfeksi, kemudian kita bandingkan di negara kita. Iya. Dan itu sangat mengkhawatirkan dan kita sangat-sangat takut begitu. Bukan karena kita tidak mau melayani masyarakat, tidak. Tetapi apa salahnya kita mencegah? Betul. Seperti itu. Oke. Nah, jadi memang seperti apa yang dokter katakan itu bukan cukup menakutkan, sangat menakutkan dok ya. Saya aja jadinya ternyata itu kita bisa kembali lagi ya dok ya. Misalnya kita sudah dikatakan negatif, tetapi dengan berjalannya waktu ternyata kita bisa positif kembali dok ya. Iya. Oke. Nah terus tadi itu dok yang di anak-anak tuh bagaimana tuh dokter? Ya. Jadi untuk di anak-anak sendiri tetap edukasi dari orang tua itu penting. Edukasi dari orang tua itu penting. Edukasi orang tua kepada anak-anak bahwa aktivitas di luar rumah, bermain dengan teman-teman itu harus mulai dikurangi. Aktivitasnya mungkin kita lebih banyak edukasi. Kalau keluar rumah itu wajib harus kita pakai masker supaya jangan sampai kita tertular. Kemudian kalau memang anak-anak susah untuk diedukasi, lebih baik mereka dibatasi aktivitasnya di dalam rumah saja, jangan terlalu sering dibawa keluar ya. Dibawa ke keramaian. Itu yang kurang. Oh, anak saya di rumah main layang-layang tapi dia main sendiri dok gitu. Jadi dia cuma tarik-tarik aja layang-layangnya. Oke. Nah, saya semakin menarik dokter. Itu kan kalau misalnya kita menjaga kesehatan itu salah satunya dengan menjaga imun kita. Nah, untuk meningkatkan imun kita itu hal apa saja yang bisa kita lakukan dokter? Ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh sendiri ya. Paling tepatnya itu adalah konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Kalau mengkonsumsi makanan yang bergizi itu sayur, ikan, buah gitu ya dokter ya. Terus jangan terlalu banyak nasi ya. Jangan terlalu banyak nasi ya. Aduh. Karena kalau orang diabetes nanti nasinya kebanyakan bisa naik gulanya. Oke, terus dokter kemudian makan konsumsi buah dan sayur ya. Buah dan sayur. Kemudian minum air yang cukup, minimal 8 gelas sehari ya. 8 gelas sehari. Oke. Olahraga, istirahat teratur, kemudian hindari stres. Hindari stres. Stres ini memang salah satu yang sangat mempengaruhi Mbak Vindi. Langsung ketawa loh. Mbak Vindi apakah stres juga di rumah sakit? Coba dijawab dulu nih mengenai stres. Stres ya, ke stres ya di rumah sakit. Stresnya tuh kayak mana? Stresnya itu balik saya kalau seandainya tiba-tiba kalau kita lagi screening terus pasiennya itu positif, pasti rasa khawatir itu ada. Takut ya, walaupun kita sudah menggunakan APD. Tetap takut ya. Takut. Tapi sejauh ini kalau pasien di rumah sakit Utar sendiri belum ada ya yang langsung terkonfirmasi positif belum ada. Oke. Luar biasa sekali. Memang imun itu harus dari diri kita sendiri juga dok ya? Ya, imunitas tubuh bukan hanya dari luar tapi dari dalam diri kita. Jadi dokter kalau dokter sendiri cara menghilangkan stres, kalau dari dokter sendiri gimana tuh? Jangan-jangan dokter stres juga. Oh, pasti. Apalagi dokter di bagian depan ya, di rumah sakit Utar ya. Itu gimana dok? Boleh dong tipsnya sedikit dari dokter? Iya. Kalau kita lihat ya beberapa Instagram biasanya tenaga kesehatan itu, tenaga medis kebanyakan menghilangkan stres dengan cara main TikTok lah. Betul. Itu sebenarnya cuma cara-cara saja itu untuk mengalihkan. Tetapi kalau cara kita dari diri saya misalnya ya untuk menghilangkan stres, mungkin saya akan
lebih banyak baca buku. Dokter suka baca ya? Iya, saya suka biasa baca buku. Iya. Tapi buku-buku novel. Oh gitu. Bukan buku kesehatan. Kesehatannya jarang. Buku novel. Buku novel, oke. Iya, Dok. Jadi itu kalau kita membaca biasanya kita Iya. akan mendapatkan beberapa informasi yang terbaru, kemudian kita bisa mempunyai pola pikir yang berubah. Betul. Gitu. Contoh saya membaca tentang cara berpikir positif. Nah, Jadi bagus kalau banget tuh, kita Dok. menghindari pikiran-pikiran negatif, itu akan membuat kita lebih banyak berpikir positif. Sehingga Ya. energi positif yang akan kita serap di dalam tubuh kita gitu. Nah, Jadi itu kita akan bagus lebih sekali. senang, bawaannya senang, kemudian tidak terlalu murung, Iya. tidak terlalu sedih, tidak berpikir negatif ke orang lain gitu. Gitu ya. Jadi salah satu tips yang baik sahabat Cakrawala dari dokter nih. Saya langsung tanya nih, ternyata dokter punya tips tuh baca novel deh, Dok ya. Terus udah gitu berpikir yang positif. Luar biasa loh, dokter. Oke, baik sahabat Cakrawala, jangan kemana-mana. Masih bersama dengan Lisa, bersama dengan Dr. Meli dan juga Mbak Vindi. Masih di talk show bersama dengan Rumah Sakit Woodward Bala Keselamatan Palu. Tetap di 89,2 FM. Rumah Sakit Woodward yang terletak di Jalan Woodward nomor 1 Palu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Anda dan keluarga dengan fasilitas pelayanan 24 jam setiap hari, dan saat ini telah melayani BPJS per 1 Maret 2016, perusahaan, asuransi, pribadi, dan lain-lain. Rumah Sakit Woodward menyediakan layanan kesehatan seperti pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan unit gawat darurat, pelayanan penunjang seperti instalasi bedah, laboratorium, radiologi, USG 2 dimensi dan 4 dimensi, CT scan, EKG, treadmill test, fisioterapi, konsultasi gizi, dan ambulans 24 jam, serta pelayanan informasi dan penanggulangan HIV/AIDS. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di nomor telepon 0451 421 769, 426 361, 456 099, atau fax di 08451 423 744. Rumah Sakit Woodward Palu melayani dengan hati nurani tanpa diskriminasi. Oke, baik sahabat Cakrawala, kembali lagi bersama dengan Lisa dan juga Dr. Meli dan juga Mbak Vindi, masih di program Talk Show bersama dengan Rumah Sakit Woodward Bala Keselamatan Palu. Oke, putaran terakhir saya menemani sahabat Cakrawala, tapi masih ada beberapa menit kita sedikit berbincang-bincang mengenai pelayanan yang ada di Rumah Sakit Woodward Palu. Nah, dokter, selama pandemi COVID-19 ini bagaimana dengan keadaan pelayanan-pelayanan yang ada di Rumah Sakit Woodward sendiri? Ada batasan ya, batasan dari kunjungan. Tetapi di era new normal sekarang, pelayanan itu sudah kembali buka semuanya, dan dokter-dokter sudah kembali pelayanan. Tetapi mungkin kita tetap mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh rumah sakit, bahwa saat ini rumah sakit tetap menerapkan tidak ada jam kunjung. Oke, berarti sama sekali kalau ada pasien yang dirawat tapi jam kunjungnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan jam kunjung. Kemudian penjaga pasien itu harus minimal satu orang. Satu orang saja. Supaya kita menghindari keramaian dan kontak fisik ya di rumah sakit yang merupakan tempat sumber infeksi tentunya. Oke. Kalau saya mau datang periksa ke Rumah Sakit Woodward, Dok, itu gimana? Apakah ketika saya datang itu langsung disiapkan jarak per jarak gitu ya? Atau bagaimana tuh kalau saya misalnya mau datang, saya mau berobat ke Rumah Sakit Woodward gitu. Nah, terus langkah-langkahnya itu tadi dengan jarak 1 meter itu juga diberlakukan? Ya, jadi kalau untuk di rumah sakit, karena kita kan di rumah sakit itu bukan sistem antrian yang gitu. Ini ya, seperti di umum ya. Jadi bagaimana? Jadi kita harus sadar sendiri. Iya. Nah, di tempat duduk tunggu itu sudah kode untuk batas, ada kodenya, batas area batas, duduk, gitu. Jadi
antar orang yang satu dengan orang yang lain duduknya tidak boleh berdekatan, seperti itu. Kemudian pada saat di screening itu akan ditanya-tanya ya, yang akan melakukan pemeriksaan pasien itu akan ditanya oleh petugas screening. Jadi harapan kami semua yang ditanyakan pada saat di screening itu adalah pertanyaan yang jujur jawabannya, gitu, supaya memudahkan kita juga untuk bisa menempatkan pasien nanti di area mana, kemudian akan diperiksa seperti apa, akan kemudian untuk penanganan selanjutnya seperti apa. Jadi di Rumah Sakit Woodward itu bukan merupakan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani COVID ya, tapi kita tetap namanya rumah sakit, semuanya harus menerima pelayanan, pelayanan apapun itu kita tetap lakukan seperti itu. Tapi kita tidak merawat pasien COVID. Baik. Jadi semua pelayanan sekarang sudah terbuka, Dok ya? Iya, semua sudah terbuka. Anak juga? Anak juga sudah, dokternya sudah ada. Nah kalau anak sendiri itu bagaimana? Sama prosedurnya? Semuanya sama. Karena kan area pintu masuk itu adalah bagian IGD dan bagian poliklinik. Nah jadi buat sahabat Cakrawala yang ada di rumah yang lagi dengar kita pada sore hari ini, jangan takut untuk datang berobat ke Rumah Sakit Woodward Palu. Silahkan datang, dan tentunya para perawat, para dokter yang siap menerima semua sahabat Cakrawala dengan segala keluhan-keluhan, dengan segala pelayanan-pelayanan, tentunya akan diberikan pelayanan yang terbaik ketika kita semua Anda berkunjung ke Rumah Sakit Woodward Balak Keselamatan Palu. Wah, luar biasa nih dokter. Nah, di putaran terakhir saya ini dokter dan Mbak Vindi, boleh dong sedikit memberikan pesan ya, dan juga semangat tentunya. Kalau Mbak Vindi, saya minta memberikan himbauan kepada masyarakat gitu ya. Nah, nanti kalau dokter untuk teman-teman perawat yang berjuang di garda terdepan gini dok, gitu. Nah, sekarang ke Mbak Vindi dulu, silakan. Iya, untuk masyarakat umum gitu ya, apa ya, maksudnya untuk mengingatkan himbauan-himbauan kesehatan untuk selalu kita jalankan setiap hari. Ya, menurut saya himbauan dari saya, kalau untuk tidak terlalu punya urusan di luar, lebih baik kita tinggal di rumah. Tinggal di rumah aja ya? Iya, tinggal di rumah aja. Terus kemudian menggunakan masker bila keluar rumah, mencuci tangan dengan benar, kemudian menghindari tempat-tempat keramaian. Menghindari tempat-tempat keramaian, jangan kemana-mana dulu ya Mbak Vindi ya, di rumah aja. Jadi kita lakukan aktivitas kita dari rumah, walaupun kayaknya rindu kumpul-kumpul ya. Begitu. Rindu kumpul-kumpul, rindu nonton. Nah, dokter, kalau dokter sendiri untuk teman-teman perawat, dok, silakan dok. Ya, untuk semua tenaga medis kesehatan ya, baik medis non medis, yang pastinya saya tetap mau katakan bahwa kalian luar biasa. Gitu. Terima kasih untuk bantuan yang sudah dilakukan terhadap masyarakat. Walaupun mungkin kita banyak sorotan ya, tapi tidak masalah, karena selama itu merupakan beban kita ya, karena kita kan seorang petugas kesehatan itu adalah harus menyampaikan apa yang menjadi tugas kita, karena menjaga kesehatan itu sangat penting. Dan kita dokter pun maupun tenaga medis yang lain, perawat, bidan itu bukan superhero sebenarnya, tetapi kita ini sama manusia. Kita punya perasaan, punya pikiran, tetapi kita mungkin punya kelebihan karena kita memiliki pendidikan, dan khusus pendidikan kita itu adalah di bagian kesehatan. Jadi jangan lelah untuk memberikan edukasi, jangan pernah lelah untuk memberikan pelayanan, tetapi tetap semangat dan berusaha ya pastinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, luar biasa. Tetap semangat, kalian ada luar biasa seperti yang disampaikan oleh Dr. Meli. Tentunya Dr. Meli dan juga Mbak Vindi juga tentunya luar biasa dokter, selalu memberikan pelayanan, memberikan edukasi-edukasi kepada kita masyarakat yang membutuhkan informasi-informasi kesehatan, khususnya yang ada di Rumah Sakit Balak Keselamatan Woodward Palu. Nah, sebelum kita akhiri, dokter, pernah nggak sih dokter merasa jenuh ketika sudah jadi dokter gitu ya? Saya capek nih gitu, saya merasa jenuh dengan pelayanan saya. Pernah nggak sih dok? Saya tanya pribadinya loh ini. Gimana tuh dokter? Kalau jenuh saat dinas capek iya. Tetapi kalau lelah dengan profesi sih tidak, karena itu sudah merupakan pilihan ya, pilihan hidup kalau saya bilang. Pilihan hidup, Iya, jadi sudah sepertinya memang sudah menjadi aneh kalau misalnya saya menjadi seseorang, misalnya saya tidak
memikirkan tentang kesehatan atau saya tidak memikirkan tentang kegiatan saya setiap hari sebagai profesi dokter, tentu akan aneh bagi saya. Tetapi kalau memang dikatakan jenuh, iya, biasanya jenuh karena capek ya, capek ya, apalagi menangani urusan COVID ini. Walaupun kita bukan rumah sakit yang menangani COVID, tetapi kita juga salah satu tempat untuk bisa memberikan edukasi. Kemudian program-program kita juga di rumah sakit tetap jalan walaupun kita tidak menangani COVID. Oke. Baiklah, dan kalau jenuh tadi jangan lupa baca novel ya, Dok. Ya, baca novel. Kalau Mbak Vindi lagi jenuh di rumah sakit, apa yang dilakukan? Baca novel juga atau TikTokan? Atau nyanyi? Kayaknya lari ke TikTok. Apa itu? Larinya ke TikTok. Oh, ke TikTok. Wah, jago TikTok nih berarti. Sebenarnya mau praktekkan sedikit nih TikToknya, tapi gak usah ya. Nanti kita sama-sama kalau di putaran terakhir aja ya, kita goyang-goyang sendiri ya. Oke, baik sahabat Cakrawala, demikian perbincangan kami pada sore hari ini dalam talk show bersama dengan Rumah Sakit Wutuar Bala Keselamatan Palu. Terima kasih banyak Dr. Melly, terima kasih banyak Mbak Vindi. Harapan kita tentunya masyarakat lebih memahami, lebih mengerti dengan keadaan new normal yang akan datang. Kita lebih memahami bagaimana kesehatan kita, tentunya kita memproteksi diri kita sendiri dengan memakai APD seperti masker dan juga mencuci tangan seperti apa yang sudah kita berbincangkan pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan setiap pelayanan yang ada di Rumah Sakit Wutuar Palu dapat berjalan dengan baik. Semua garda terdepan kalian luar biasa. Oke, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.